objek meditasi skeleton itu tengkorak. Dan apakah semuanya bisa? Tidak semua bisa objek skeleton. Tergantung kecenderungan seseorang. Dan ya memang sepertinya ini kebiasaan dari ya yang tadi Anda sebutkan, gurunya itu. Ya, itu kebiasaannya mengarahkan meditator ke sana selalu. Ya, udah nggak cuma Anda saja, ada beberapa ya yogi pun menanyakan itu juga ke Bante. Jadi ini berdasarkan preference, tergantung gurunya secara ininya ya. Dia lebih condongnya kemana gitu. Dan tidak semua yogi bisa cocok. Kalau Pausya Dao selalu mengarahkan ke Anapanasati. Ya, Bante kalau cerita Pausya Dao masing-masing guru akan berbeda. Pausya Dao akan mengarahkan ke Anapanasati. Kalaupun tidak Anapanasati, ya mungkin dia akan mengarahkan ke empat unsur atau ke objek meditasi yang lain. Begitupun juga Shadow Rewata. Shadow Rewata awalnya dari Anapanasati atau bisa saja dengan awalannya dengan meta atau juga dengan Buddha Nusati. Jadi itu bergantung terhadap kecenderungan ya gurunya masing-masing. Pendekatannya berbeda, tidak sama satu dengan yang lain. Dan objek meditasi sekalian itu tengkorak, objeknya tengkorak. Awalnya di-trigger dengan gambar, lalu nanti harus lihat tengkoraknya sendiri, tengkorak internal. Dan bagi mereka yang tidak punya konsentrasi, ini akan sangat sulit. Atau tidak punya kecenderungan lampau yang kuat, karena pernah latihan objek meditasi itu akan sulit. Makanya kalau pause shadow lebih gampang nafas saja gitu. Nafas saja itu karena paling mudah semua orang bernafas. Objek meditasi yang nggak perlu dibuat. Termasuk kasina itu sendiri. Kalau Pao Shadow jarang memberikan meditator itu objek di awalnya kasina atau selain anapanasati. Selalu dimulai dengan anapanasati yang mudah objeknya, nggak perlu dibuat-buat lagi, nggak perlu objek eksternal, objek internal saja. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya bagi mereka yang punya kecenderungan masa lampaunya pernah latihan akan mudah. Kalau tidak, setengah mati. Sama juga. Ya, ya ada yang orang bisa, misalnya dikasih, misalnya kasina atau skeleton sendiri, tengkorak. Karena di masa lampaunya pernah latihan objek meditasi tersebut, dia mudah saja membayangkan skeletonnya. Walaupun dia nggak perlu di-trigger dengan gambaran skeleton itu sendiri. Dia merem, dia amatin kepalanya saja, dia muncul tengkorak kepalanya dengan sendirinya. Ada yang seperti itu. Lalu dia amatin lagi, dia lihat tulang rusuknya. Akhirnya dia amatin lagi, dia ngeliatan keseluruhannya tengkoraknya. Jadi dia hanya melihat tengkorak saja pada saat itu. Bisa. Bagi yang belum punya konsentrasi dan juga tidak ada kecenderungan masa lampau latihan ke sana, setengah mati sampai tegang-tegang kepalanya gitu kan. Karena dia harus fokus gitu kan, fokus dia membayang. Oke, dia lihat di-trigger oleh gambar tengkorak itu sendiri misalnya ya. Lalu dia coba melihat gambar itu dengan mata tertutup. Dalam artian dia rekam dulu, lalu dengan mata tertutup dia memunculkan, memvisualisasikan gambaran tengkorak tersebut di pikirannya. Itu nggak gampang. Kalau nggak punya konsentrasi, setengah mati. Pasti blur. Tapi dia harus coba mempertahankan kejelasan dari gambar itu sendiri. Terus sampai akhirnya dia bisa terbiasa, konsentrasinya kuat, lalu dia ganti dengan objek skeletonnya sendiri, misalnya itu. Jadi yang gambar eksternal itu hanya sebagai trigger saja. Nah, ada orang yang mudah untuk memvisualisasikan atau ada orang yang ya hanya ya menyadari. Makanya balik lagi bergantung dari kecenderungan seseorang. Makanya Bante bilang bisa iya bisa enggak. Di situ perbedaan.